Selamat pagi saudara-saudara. Kali ini, minggu ini kita memasuki minggu Advent keempat. Advent terakhir sebelum kita bersama-sama merayakan Natal. Gak terasa ya udah mau Natal lagi ya. Udah mau akhir tahun. Kalau tema kita pada hari ini, yang kecil beroleh kasih karunia. Jadi karena temanya itu tentang yang kecil beroleh kasih karunia, jadi mungkin nanti akan banyak saya menyebut kata kecil. Mudah-mudahan gak bosen ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam tema itu, saya ingin berbagi satu pelajaran penting dari dunia jurnalis. Saudara, apakah di sini ada yang bekerja dalam bidang jurnalistik? Boleh angkat tangan sebagai wartawan, sebagai redaksi. Ada gak? Gak ada ya? Atau ada tapi malu-malu. Tapi ini ada satu pembelajaran penting yang ini terasa di dunia jurnalis, tapi sebenarnya ini berlaku untuk seluruh bidang dan di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia jurnalistik, ketika seorang wartawan atau penulis, tim redaksi atau siapapun, dia menulis sebuah berita entah itu dalam bentuk tulisan ataupun disajikan melalui media secara lisan, itu ada hal-hal yang sangat penting yang harus mereka perhatikan dan patuhi. Dan ini menjadi ukuran apakah media ini kredibel atau tidak. Ukurannya begini. Ada perbedaan antara yang namanya fakta dan opini. Jurnalis media massa yang menyajikan sebuah berita, maka mereka harus hanya menyajikan fakta, bukan opini. Bedanya apa, saudara? Kalau fakta itu adalah sesuatu peristiwa atau satu hal yang memang benar-benar terjadi, yang ketika semua melihat, ketika semua menyaksikan, ketika semua merasakan, semuanya pasti akan mengatakan hal yang sama. Sedangkan kalau opini itu adalah pendapat, pikiran, kesimpulan dari satu peristiwa atau dari satu dua fakta. Contohnya begini ya. Kalau saya mengatakan hari ini ada berapa orang ya di sini? Ada informasi nggak? Nggak ada ya, belum ada ya. Misalnya ya, saya mengatakan hari ini di GKI Surya Utama ada 500 orang yang menghadiri kebaktian jam 9 pagi. Katakanlah benarlah di sini saudara ada 500 orang ya. Itu fakta atau opini? Fakta. Nangkep ya? Karena siapapun yang menghitung, ya walaupun ada salah-salah hitung beda-beda dikit, kita pasti akan setuju bahwa ada 500 orang yang hadir di sini. Tapi kalau saya mengatakan hari Minggu ini di kebaktian jam 9 pagi di GKI Surya Utama itu dihadiri oleh banyak sekali orang. Fakta atau opini? Banyak sekali itu adalah pendapat. Tergantung ukuran yang saya pakai. Kalau saudara biasa menghadiri ibadah 5.000 orang misalnya, maka 500 orang itu kecil, sedikit, benar gak? Tapi kalau saudara biasa menghadiri ibadah yang rata-rata paling cuma 50 orang, 100 orang, pasti 500 orang itu akan banyak. Maka kata banyak itu adalah opini, pendapat. Itu ya. Dan saudara-saudara, seringkali fakta dan opini ini sebenarnya
Tidak ada yang salah ketika mereka ditempatkan pada tempatnya. Dan menjadi masalah ketika fakta dan opini ini tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Sehingga seringkali orang mendengar satu opini menganggap itu sebagai fakta. Dan itu yang sangat berbahaya. Jadi opini seseorang dianggap sebagai fakta, padahal itu adalah opini. Opini itu sifatnya subjektif, tergantung siapa yang berpendapat. Sedangkan fakta sifatnya objektif. Maka kalau di pengadilan ini fakta menjadi sangat penting ya, mengungkap fakta walaupun mendengarkan opini para ahli. Ya, tapi barang bukti adalah fakta. Nah, saudara-saudara, di dalam dunia jurnalis secara etika itu sangat penting bahwa mereka dalam menyajikan sebuah berita mereka hanya boleh menyajikan fakta. Mereka tidak boleh beropini. Kalau saudara baca berita, lalu saudara menemukan, oh jurnalisnya ini beropini, maka saudara harus hati-hati. Jangan-jangan ini media tidak kredibel. Antara dua, penulisnya tidak mendapat pelatihan, atau itu adalah pesanan. Tentu saja mereka boleh beropini dan itu ada tempatnya. Ada yang namanya kolom opini. Tapi biasanya kolom opini ini ditulis dan disajikan oleh ahli. Ya. Media menyajikan ruangnya. Kalau saudara ingat di surat kabar dulu misalnya yang sangat sering, yang terkenal suka menulis opini itu Harmoko gitu ya. Nah mereka ini ahli yang diminta untuk beropini. Nah, saudara-saudara, seringkali di Indonesia itu banyak sekali media-media yang menyajikan opini sebagai sebuah berita. Dan ini membuat kekacauan. Karena masyarakat nggak tahu. Masyarakat taunya suka baca berita, mereka menganggap ini yang disajikan adalah fakta, tapi sebenarnya itu adalah opini, pendapat. Ya. Sebagai contoh, media itu tidak boleh menyebut, menuliskan, misalnya ada satu peristiwa pembunuhan, mereka tidak boleh menyebut si A sebagai pembunuh. Mereka tidak boleh menyebut si B sebagai perampok. Sebelum itu menjadi fakta. Fakta itu baru ada si A disebut pembunuh, si A disebut perampok, baru ada kalau sudah disebutkan, sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi sebelum ada vonis pengadilan, maka sebutan pembunuh, perampok, dan lain sebagainya, pelaku-pelaku kriminal itu, maka media tidak boleh menyebut itu. Itu namanya melabel, memberikan label yang subjektif. Yang mereka boleh lakukan adalah menyebut mereka sebagai terduga, tersangka. Nah itu kalau tersangka ya memang mereka tergantung status dari kepolisian. Tersangka kan bisa iya, bisa bukan, hanya baru dicurigai gitu ya. Terduga. Nanti yang benarnya adalah ketika mereka sudah diadili, sudah divonis gitu ya. Nah, jadi kita dalam kehidupan kita penting sekali untuk membedakan itu. Membedakan antara fakta dan opini yang ada di hadapan kita. Karena dalam dunia sekarang ini agak sulit membedakan itu. Apalagi dunia digital. Semua orang bisa menyajikan apapun di situ. Di internet. Zaman sekarang media-media massa jauh lebih banyak dibanding dulu. Dan siapapun bebas menuliskan apapun.
membuat tulisan apapun, membuat video apapun, bahkan memotong-motong video, memotong-motong kata, sehingga menjadi satu kesatuan yang sangat menyesatkan. Kalau kita tidak pintar-pintar, tidak peka melihat itu, maka kita akan terbawa. Pembunuhan karakter itu sangat mudah terjadi. Media yang seperti ini seringkali dipakai oleh banyak negara juga ya, untuk memenangkan pertempuran politik di negara itu. Jadi kita perlu melihat dengan peka, membaca dengan peka, minimal membedakan antara yang kita baca, yang kita lihat ini opini atau fakta. Nah, saudara, apa kaitannya dengan tema kita pada saat ini? Coba kalau kita perhatikan, tema kita pada saat ini adalah orang kecil dikasihi Allah. Statement ini sebenarnya juga adalah statement opini, bukan statement fakta. Faktanya adalah tidak ada orang kecil dan tidak ada orang besar. Kenapa? Karena orang kecil dan orang besar tidak ada ukurannya. Tergantung siapa yang mengatakan dan siapa yang memperlakukan, siapa yang merasakan, itu bisa beda-beda. Kalau dibilang orang kecil, siapa orang kecil? Apakah orang kaya dan orang miskin? Orang kaya dan orang miskin juga adalah opini ya. Coba, siapa yang disebut orang kaya? Tadi saya tanya Pak Hadi. Ukuran dari orang, warga Indonesia disebut sebagai orang kaya, batasannya apa tuh Pak? Ukurannya apa? Ada gak? Relatif ya. Relatif. Apakah orang yang punya penghasilan 1 miliar sebulan dengan orang yang punya penghasilan di bawah UMR, katakanlah 2-3 juta, apakah otomatis orang itu yang punya 1 miliar adalah orang kaya dan orang yang punya penghasilan di bawah UMR adalah orang miskin? Ya, menurut pendapat tertentu. Faktanya tidak ada kaya dan miskin. Kalau saya tanya saudara, orang kaya atau orang miskin? Coba tanya suami istrinya, kalau yang sebelahannya suami istri gitu. Coba sepakatin, saudara orang kaya atau orang miskin? Keluarga, orang tua anak misalnya, coba sepakatin, saudara orang kaya atau orang miskin? Punya 5 anggota keluarga pasti jawabannya beda-beda. Benar gak? Satu kali saudara, istri saya tanya kepada saya, ada gak istri saya ya? Mestinya sih tadi ada ya. Dia tanya kepada saya, kita ini orang kaya atau orang miskin sih? Gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya kendaraan gitu. Lalu saya jawab, kita orang kaya. Kenapa? Kok bisa? Karena bagi saya, selagi kita bisa memberi, maka itu adalah orang kaya. Berapapun penghasilan kita sebulan, kalau kita tidak sanggup memberi kepada orang lain, maka itu adalah orang miskin. Ukurannya beda-beda. Saudara bisa punya ukuran nominal penghasilan, bisa punya ukuran berapa rumah, tapi ukuran saya beda. Nah, itu namanya opini. Ukuran saya adalah kalau kita, selagi kita masih bisa memberi kepada orang lain, berarti kita adalah orang kaya. Dan kalau kita tidak bisa memberi, berarti kita sangat miskin ya.
Begitu pula dengan orang kecil, saudara-saudara. Siapa yang disebut di sini adalah orang kecil? Maka dalam kehidupan umat manusia termasuk di Indonesia, ada label-label yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Ada yang disebut sebagai orang kecil, ada yang disebut sebagai orang besar. Faktanya adalah orang yang merasa dirinya kecil itu ada. Orang kecil adalah opini. Orang yang merasa dirinya kecil itu adalah fakta, kalau memang dia benar-benar merasakan itu. Orang yang merasa bahwa dia adalah orang kecil itu juga fakta. Faktanya adalah soal perasaannya dia, soal anggapannya dia, soal pandangannya dia terhadap orang lain. Bukan fakta dari orang lain itu. Kalau saya memandang misalnya para pengemis itu adalah orang kecil, maka itu adalah opini saya. Saya memberi label kepada mereka sebagai orang kecil. Kalau saya memandang, wah pejabat-pejabat adalah orang besar, itu fakta saya. Bahwa itu pandangan saya sebagai fakta, bukan faktanya mereka sendiri ya, opini saya. Padahal apakah mereka orang besar? Apakah mereka orang kecil? Tidak ada fakta itu. Yang ada adalah di sini kita. Dan menariknya adalah ada yang namanya opini masyarakat. Jadi opini yang disetujui oleh sebagian besar orang, dan itu rasanya jadi susah membedakan karena itu menjadi seperti fakta. Dan ketika kita tahu ada fakta itu gitu ya, ketika kita setuju bahwa ini orang kecil, ini orang besar, maka sikap kita akan berbeda. Dan sebelum itu saudara, di dalam bacaan Alkitab kita belajar dari berita dari Maria dan Elizabeth. Dalam bacaan Alkitab kita ini kan Maria mengunjungi Elizabeth karena tentunya ada banyak motivasi kenapa Maria berkunjung. Karena Maria mendengar Elizabeth yang sudah lanjut usia ternyata mendapatkan karunia Tuhan, anak yang dikandung yang sudah lama dinantikan. Maria juga ingin berbagi bahwa dia juga Roh Kudus mengandung bayi dari Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, ketika Maria datang kepada Elizabeth sampai bertemu dengan Elizabeth dalam budaya mereka, mungkin budaya kita juga kali ya, biasanya yang muda harus menghormati orang tua. Maria jauh lebih muda dibanding Elizabeth. Tapi di sini justru Elizabeth memuji Maria. Karena begini katanya di ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? The statement ini mau mengatakan bahwa Elizabeth itu bukan siapa-siapa dibanding Maria. Siapakah aku ini? Justru dia tidak memandang Maria sebagai orang yang kecil, sebagai orang yang harusnya dia menghormati saya. Harusnya dia yang bersyukur ya, saya terima di rumah saya. Tidak seperti itu, sekalipun mereka adalah keluarga. Tetapi dengan kerendahan hatinya Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Itu sebuah statement yang mau mengatakan bahwa dirinya tidak layak dikunjungi oleh ibu Tuhannya. Kayaknya sepanjang catatan Injil ini adalah pengakuan iman pertama kali diucapkan.
Bahkan diucapkan ketika Yesus belum lahir. Tapi poinnya adalah Elizabeth tidak memandang Maria yang lebih muda itu sebagai yang kecil. Bahasa Chinese ya, sekya. Enggak mengatakan itu, justru yang kecil ini yang diberkati Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika mereka bertemu, ya Elizabeth tahu, merasakan bahwa kehadiran Maria dengan bayi yang dikandungannya itu adalah kehadiran Tuhannya. Ya tentunya ibu Tuhan itu bukan soal ibu biologis ya, bukan soal itu. Tetapi ibu Tuhanku mau mengatakan Yesus juga adalah manusia. Pengakuan bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, tetapi juga ada Maria ibunya, berarti dia adalah juga manusia. Nah, menarik sekali kalau kita melihat berikutnya Maria. Apa yang terjadi ketika Elizabeth meninggikan Maria, menyebut dia berbahagia. Maria tidak lantas merasa dirinya besar. Maria tidak lantas merasa dirinya paling suci, menjadi ibu dari Tuhan. Wow. Itu hanya Maria yang punya privilege itu ya. Harusnya Maria bolehlah bangga. Kita melihat Maria, bahkan saudara kita mengagungkan Maria. Maria seharusnya memang layak kali ya. Tapi Maria tidak berkata seperti itu, tidak merasa seperti itu. Maria menyambutnya dengan pujian, nyanyian pujian. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Dia tidak merasa dirinya hebat. Dia merasa anugerah yang luar biasa itu adalah dari Tuhan. Karenanya dia memuliakan Tuhan. Dan kata Maria, kata juru selamatku, itu menunjukkan bahwa Maria juga perlu diselamatkan. Sebagai ibu Tuhan, harusnya dia bolehlah merasa diri paling suci ya. Tuhan memilih dia, masa memilih orang berdosa? Dia jadi paling suci, nggak perlu diselamatkan, saya udah suci gitu. Tapi kata-kata dia, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu ungkapan yang menunjukkan bahwa dia juga memerlukan juru selamat, sama seperti yang lain, manusia yang lain. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Nah, saudara, nanti kita telah lebih jauh bagian ini ya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Berbahagia, dan sumber kebahagiaan dia bukan karena kehebatan dia, tapi karena ayat 49, yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Jadi yang besar bukan dia tidak merasa sebagai orang besar ataupun sebagai orang kecil, tapi dia merasa perbuatan Tuhan yang besar, karya Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Nah, saudara, dalam kehidupan mereka dan juga kehidupan kita, memang ada orang-orang yang diperlakukan sebagai orang kecil. Dan biasanya orang yang merasa diri sebagai orang kecil merasa tidak ditolong oleh Tuhan, merasa apes, merasa nasib jadi orang kecil. Tapi justru ayat-ayat ini mau mengatakan bahwa enggak begitu. Tuhan tuh mengasihi orang, bukan soal dia kecil atau dia besar. Tetapi orang-orang yang diperlakukan sebagai orang kecil juga Tuhan kasihi dan menolong mereka.
Karenanya saudara-saudara, ada beberapa perasaan sebagai fakta yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika berhadapan dengan berelasi dengan manusia, faktanya kita bisa merasa sebagai orang kecil. Apalagi ketika kita berhadapan dengan pejabat, presiden, dengan siapapun yang kita rasa dia lebih tinggi, kita merasa sebagai orang kecil. Ketika kita ditindas, kita merasa sebagai minoritas, orang kecil. Tapi sekali lagi itu adalah perasaan. Itu adalah opini kita, bukan fakta. Dan perasaan kita itu menentukan sikap kita. Sehingga ketika kita merasa diri sebagai orang kecil dan berhadapan dengan orang yang besar, bisa membuat kita menjadi rendah diri, minder. Bukan rendah hati ya, tapi rendah diri ya. Bahasa Indonesia tuh suka punya istilah yang sama untuk arti yang berbeda. Jadi ketika kita merasa diri sebagai orang kecil, kita menjadi rendah diri. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa gitu. Ya nasiblah, terima hidup di Indonesia seperti ini, hanya sebagai orang kecil. Kalau gitu ya kita cari negara lain aja yang bisa terima orang kecil. Nah, itu fakta. Lalu yang kedua, kita bisa merasa sebagai orang besar ketika berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap kecil. Tapi sebenarnya didahulukan dengan ini. Ada orang-orang yang kita anggap kecil sehingga membuat kita merasa sebagai orang besar. Bisa jadi kita punya banyak orang yang menolong kita, asisten rumah tangga atau apalah orang yang kita anggap kecil, sehingga berhadapan dengan mereka kita bisa merasa diri kita jauh lebih besar dari mereka, lebih beruntung dari mereka. Atau ketika biasanya kalau gereja mengunjungi panti asuhan, mengunjungi panti werda, kita merasa menjadi orang yang lebih besar, merasa lebih beruntung dari mereka sehingga kita belajar dari mereka. Tapi itu adalah sebuah label yang kita berikan berdasarkan opini, bukan berdasarkan fakta. Sehingga kadang-kadang sekalipun kita berbuat baik, itu didasarkan pada label yang kita berikan. Dan itu namanya kekerasan spiritual. Lalu saudara-saudara, ketika kita merasa menjadi orang besar, berhadapan dengan orang yang kita anggap kecil, yang kita lakukan bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif, misal kita menindas, kita berlaku sewenang-wenang, kita bisa berlaku seenaknya, karena dia bukan siapa-siapa, dia butuh kita. Kita apain juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi dalam sikap sebagai respon yang positif, kita tadi ya, kita bisa merasa lebih beruntung dari mereka, bahkan sekalipun kita bisa menolong mereka, tapi motifnya adalah saya lebih besar dari mereka. Motifnya adalah kalau saya menolong mereka, itu adalah untuk kepuasan spiritualitas saya. Saya merasa jadi orang suci ketika saya sudah menolong mereka. Saya merasa beruntung diberikan anggota tubuh yang lengkap ketika berhadapan dengan orang yang punya kekurangan demi pemuasan spiritualitas saya. Bisa positif, bisa negatif ketika kita memberikan label kepada orang kecil. Karenanya saudara-saudara, ayat Alkitab kita justru tidak memberikan label itu. Justru orang kecil, yang kecil beroleh kasih karunia karena banyak orang memperlakukan orang lain sebagai orang kecil. Dan ketika orang itu diperlakukan sebagai orang kecil, Tuhan menolong mereka.
Yang ketiga, saudara, ini ketika relasi kita dengan Tuhan. Belajar dari Maria, kita boleh merasa kecil. Kita boleh memberikan label kecil pada diri kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Karena itu adalah fakta. Dan ketika kita merasa diri kita sangat kecil, sangat rendah, dan Tuhan begitu tinggi, begitu besar, maka itu akan membentuk kita menjadi orang yang lebih rendah hati. Segala apa yang kita miliki, segala apa yang kehebatan, keterampilan, harta benda, bukan karena saya yang hebat, tetapi karena Tuhan yang memberikan, yang menganugerahkan. Seperti Maria. Maria begitu hebat di mata Elizabeth, mungkin di mata kita juga. Tapi bagi Maria, dan ini menjadikannya dia tetap rendah hati, adalah anugerah itu, semua itu berasal dari Tuhan. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dan karenanya dia merasa berbahagia. Kalau dia hebat, dia dapat itu, nggak ada kebahagiaan itu ya. Kalau dia hebat, dia merasa pantas dapatkan itu, anugerah itu. Nah, itu biasa aja. Kalau saudara bertanding lalu menang dapat piala, ya saudara merasa nggak ada hebat-hebatnya karena memang saya layak mendapatkan itu. Tapi kalau saudara diberi, ini adalah anugerah seperti Maria. Karenanya saudara, buat kita yang merasa diri sebagai orang kecil, jangan takut berita Natal ya. Karena Allah pasti menolong kita yang diperlakukan sebagai orang kecil. Buat kita yang merasa diri sebagai orang yang rendah, yang bukan siapa-siapa, Tuhan tidak memperlakukan kita seperti itu. Buat Tuhan, kita semua berharga di matanya. Bahkan Tuhan mau turun ke dalam dunia, menyelamatkan kita yang harusnya binasa. Itu berharga buat Tuhan. Sebaliknya, saudara, ketika kita merasa diri sebagai orang besar, maka ingatlah bahwa ayat Alkitab kita mengatakan bahwa Allah akan menurunkan orang yang berkuasa, yang merasa dirinya tinggi, menghancurkan orang yang congkak hatinya, dan meninggikan orang yang rendah, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Jika kita merasa bukan siapa-siapa, Tuhan menyertai kita. Ketika kita merasa diri besar, janganlah memperlakukan orang lain sebagai orang kecil. Tuhan memberkati kita. Amin.